Oke, pembelajaran BTIK kali ini kita akan belajar tentang fitur-fitur yang ada di Google, khususnya Google Workspace Education. Hari ini saya akan membahas fitur-fitur apa saja yang sudah disediakan Google dan bisa kalian manfaatkan, tidak hanya di pembelajaran bimbingan TIK, tapi juga di mata pelajaran yang lain. Baik, yang pertama, kalian bisa masuk dulu atau kalian akses dulu ke web browser kalian, boleh menggunakan Google Chrome. Setelah Google Chrome-nya terbuka, tampilannya seperti ini. Kalian bisa login dulu karena di sini saya sudah login. Maka di sini akunnya. Nah, di sini ketika saya sorot, di situ itu sudah muncul akun saya, sudah ada nama saya. Nah, di sini buat kalian yang belum login, silahkan kalian login dulu. Di sini kebetulan saya menggunakan akun belajar.id yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya harap untuk bimbingan TIK kedepannya kalian juga wajib menggunakan akun yang sudah disediakan ini. Oke, kalau sudah login kita langsung lanjut. Di samping gambar akun ini ada titik-titik 9. Nah, Google Apps. Ini kita klik. Nah, di sini adalah tempat fitur-fitur Google itu disediakan. Ada banyak sekali fitur, tapi di sini kita tidak belajar semua fitur yang sudah disediakan Google. Kita hanya akan membahas fitur-fitur yang familiar yang akan kita gunakan dan banyak sekali manfaatnya untuk kegiatan pembelajaran yang lain. Oke, kita akan membahas fitur pertama. Fitur yang paling sering digunakan itu adalah Gmail. Nah, Gmail ini adalah sebuah fitur yang kita gunakan untuk mengirim atau menerima surat elektronik. Jadi saya rasa semuanya di sini sudah tidak asing lagi, apalagi kakak-kakak kelas 9. Untuk kalian yang kelas 9, ini pasti sudah hampir semuanya bisa membuat email dan bisa menggunakan email. Nah, setelah itu kita lanjut. Di samping email ini ada Drive atau Google Drive. Ini adalah sebuah fitur yang fungsinya untuk penyimpanan. Dan di sini juga saya rasa semuanya sudah familiar tentang Google Drive. Kalau kalian mau berbagi tugas dengan teman-teman yang biasanya ukuran filenya itu besar, kalian bisa mengelola, memanajemen file kalian dan disimpan di Google Drive. Di sini apa saja yang bisa disimpan? Banyak banget yang bisa disimpan di Google Drive. Dokumen apa saja? Bisa berupa dokumen teks, bisa berupa gambar, bisa berupa video, dan lain sebagainya. Jadi kamu bisa memanajemen, tidak perlu takut hilang filenya. Kalau biasanya kamu simpan di flash disk, kemudian flash disknya lupa ditaruh di mana, kamu bingung. Filenya kemarin disimpan di flash disk, sekarang flash disknya hilang. Gimana cara nyari filenya? Nah, tapi kalau kamu simpan di Google Drive, dia tidak akan hilang selama kamu tahu akun Google kamu. Dan Bu Cahya rasa semuanya di sini sudah hafal akun Google-nya, dan juga akun itu terdiri dari user, nama user, dan password. Pasti di sini sudah familiar sekali. Kecuali mungkin yang kalian belum hafal itu adalah akun yang baru saja kita dapatkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, akun belajar.id. Nah, itu kalau misalkan kalian takut lupa passwordnya apa, silakan bisa diedit, passwordnya bisa disamakan dengan password email pribadi kalian gitu. Tapi di Google Drive ini untuk kapasitas penyimpanan dia ada batasnya. Kalau untuk akun pribadi itu kapasitasnya adalah 15 GB. Nah, untuk akun belajar.id ini kapasitasnya dia lebih besar. Oke, kita lanjut di fitur yang berikutnya. Di sini ada Classroom. Nah, ini Classroom ini, fitur ini sangat-sangat berguna sekali, apalagi buat kita
buat saya sebagai guru yang bekerja di dunia pendidikan dan sekarang lagi pandemi yang nggak bisa bertatap muka langsung dengan kalian, dengan para murid-murid. Nah, dengan adanya fitur Google Classroom ini sangat membantu saya untuk memanajemen kelas secara online. Apa saja yang bisa kita lakukan dengan Google Classroom? Jadi di dalam Google Classroom kita bisa mengelompokkan kelas-kelas seperti kelas kalian, misalkan kelas 3.3.1 kelas atau kelas 81. Tidak mungkin di situ saya gabungkan dengan kelas 9. Nah, jadi di dalam Google Classroom saya membuat kelas-kelas dan di dalam kelas-kelas itu bisa ditambah materi, bisa ditambah absensi, bisa ditambah penugasan dan yang lain-lain. Kalian juga bisa langsung mengumpulkan pekerjaan kalian melalui Google Classroom atau kita juga bisa berdiskusi, itu bisa lewat Google Classroom. Bahkan di dalam Google Classroom itu bisa ditambahkan link fitur Google yang lain. Misalkan saya mau menyampaikan materi berupa dokumen, berupa teks yang panjang. Nah, itu bisa saya tuliskan di Google Docs, kemudian saya simpan di drive saya dan saya linkkan di Google Classroom sehingga kalian bisa mengakses. Begitu juga dengan yang lain. Misalkan saya bikin jadwal, besok jadwalnya kelas 91. Karena materinya cukup rumit misalkan, jadi saya perlu menjelaskan kepada kalian secara langsung. Kalau saya menjelaskan ke kalian secara langsung, berarti kita butuh fitur yang lain, yaitu Meet atau Google Meet. Bahkan linknya Google Meet itu juga bisa dimasukkan ke dalam Google Classroom. Jadi di sini semuanya bisa saling keterkaitan atau berkolaborasi antara satu fitur dengan fitur yang lain. Nah, itu untuk Google Classroom. Kemudian yang keempat, selanjutnya di sini ada Google Docs. Google Doc ini yang simbolnya gambar kertas, ada garis-garis putih. Nah, Google Doc ini pada dasarnya dia sama dengan Microsoft Word, di mana kalian bisa mengedit atau bisa melakukan editor dokumen yang berisi teks. Nah, kelebihannya apa Google Doc? Kelebihannya adalah kalian bisa mengerjakan secara online di mana saja dan kapan saja asalkan ada akses internet. Jadi kalian tidak perlu download, edit, upload, download lagi, edit lagi, upload lagi, tidak perlu seperti itu. Dan dia juga auto save, kamu juga nggak perlu takut, wah tadi belum saya save, saya belum tekan Ctrl S, pasti dokumen saya yang terakhir saya edit tidak tersimpan. Tidak. Jadi dengan menggunakan Google Docs, di situ ketika kamu melakukan pengeditan atau perubahan data atau perubahan dokumen, dia akan otomatis tersimpan. Dan kelebihannya lagi, kamu bisa berbagi dengan teman-teman. Misalkan ada tugas kelompok, jadi kamu tidak perlu mengirim dokumen misalkan lewat WA ke temanmu, kemudian temanmu download, edit, dikirim lagi ke kamu download lagi, kamu kirim lagi. Nah, itu kurang efisien. Dengan adanya Google Docs, kamu tidak perlu kirim, download, tapi satu file itu setelah kamu bagikan linknya, temanmu bisa langsung edit, bisa langsung lihat. Misalkan ada perubahan dan kamu buka lagi, itu sudah langsung berubah. Jadi dia kerjanya secara real time. Bahkan kalian bisa bekerja bersama-sama. Misalkan si A ngedit, si B ngedit, di situ akan kelihatan yang ngedit nama emailnya siapa, itu pasti akan muncul. Misalkan Bu Cahya sedang mengedit, itu pasti ada keterangannya. Bagian mana yang diedit, itu akan langsung kelihatan. Misalkan saya mengetik satu paragraf dan kamu sedang membuka dokumen itu akan langsung kelihatan. Coba kita buka ya sekilas tentang Google Doc, kita klik. Ini cara untuk membuatnya, kita klik di sini. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi satu persatu fitur-fitur yang ada. Ini hanya contohnya saja. Jadi ini kita klik untuk blank dokumen. Nah, tampilannya pasti tidak jauh berbeda dengan ketika kalian membuka Microsoft Word seperti ini. Kalau di sini saya ngetik misalkan BTIK.
Nah, di sini. Misalkan di sini saya ketik BTIK kelas 9. Nah, ini pasti di atas ini ada keterangannya. Last edit was second ago. Kalau misalkan ini kamu share ke temenmu dan temenmu akan ngedit di sini juga akan ada keterangannya, akan muncul keterangan siapa yang baru saja mengedit. Misalkan Cahya mengedit 2 jam yang lalu, itu akan terlihat di sini. Ini sifatnya dia real time. Kalau misalkan ada 2 orang sedang bekerja sama di sini, sedang bekerja bersama, dia juga akan bisa langsung akan kelihatan, oh dia ternyata mengerjakan yang halaman 2, si B sedang mengerjakan halaman 3, itu akan bisa dilihat secara real time seperti itu. Oke, kita balik lagi ke fitur yang lain. Google Doc, kemudian di sini ada Google Sheet. Google Sheet ini sama dengan Excel. Kalau kalian mengolah data berupa angka, biasanya kalian menggunakan Microsoft Excel yang berisi sel terdiri dari baris dan kolom. Nah, di Google itu juga ada fiturnya namanya Sheet, Google Sheet. Tampilannya seperti apa? Kita buka. Kita bikin blank dokumen lagi. Nah, sama kan? Nah, di sini ini ada kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Ada baris 1, 2, 3, dan seterusnya ke bawah. Sama persis ketika kalian membuka Microsoft Excel. Dan di sini juga sistem kerjanya sama dengan Microsoft Excel. Kalian bisa menambahkan rumus, formula, dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian kita balik lagi, ini spreadsheet. Sekarang kita lanjut ke fitur yang selanjutnya. Nah, di sini ada slide atau Google Slide. Google Slide ini sama dengan ketika kalian membuat PowerPoint menggunakan Microsoft PowerPoint. Ketika kalian ingin membuat presentasi, slide presentasi, kalau sifatnya offline biasanya kita pakai Microsoft PowerPoint, tapi sekarang di Google sudah ada fiturnya, yaitu namanya Google Slide. Kemungkinan besar Bu Cahaya rasa untuk anak-anak kelas 9 di sini semuanya sudah sering menggunakan fitur-fitur ini, mulai dari Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide. Walaupun kemarin setelah saya berikan beberapa pertanyaan terkait fitur-fitur Google yang sudah kalian gunakan, kebanyakan jawabannya yang sudah menggunakan di sini adalah Gmail, Drive, Classroom karena terkait kegiatan pembelajaran, sama Meet. Kalau Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Form, Google Site itu masih jarang banget yang menggunakan. Mungkin kalian tahu tentang Google Doc, Google Sheet, Google Slide, tapi mungkin tidak semua dari kalian yang sudah mempraktekkan, yang sudah mencoba membuat atau menggunakan fitur-fitur tersebut. Oke, kita lanjut ke Google Slide. Jadi tampilannya Google Slide seperti ini. Nah, di sini juga ada template-nya. Sama ketika kalian membuka PowerPoint, di situ sudah disediakan template. Kalian bebas memilih template-nya. Banyak sekali template yang bisa kalian gunakan. Misalkan di sini saya pilih blank dokumen. Nah, tampilannya seperti ini. Sama dengan ketika kita membuka PowerPoint. Di sini ada slide-slide, kumpulan urutan slide yang kita buat. Misalkan ini hanya ada 1 slide, berarti ya di sini hanya 1. Kalau kita membutuhkan slide yang lain, kita tinggal menambahkan saja. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kalian mau tambah slide, di sini ada tanda plus, kalian tambah itu slide kedua, slide ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Cara kerjanya sama persis dengan PowerPoint, dan dia di sini juga sama dengan Google Doc dan Google Sheet. Ketika kalian bekerja atau melakukan pengeditan, maka dia akan tersimpan secara otomatis. Jadi tidak perlu takut, wah tadi belum tersimpan, wah tadi saya lupa tidak pencet Ctrl S. Nah, di situ tidak berlaku di sini, karena di setiap
kalian mengedit atau melakukan perubahan data, maka dia otomatis akan tersimpan. Oke, kita balik lagi melihat fitur Google yang lain. Nah, itu tadi sampai Google Slide. Di sini ada Google Calendar. Di Google Calendar ini kalian bisa membuat schedule, bisa membuat jadwal. Kalau biasanya saya satu hari ngajar mulai jam pertama sampai jam kelima, dan di pertemuan-pertemuan khusus saya harus mengadakan video virtual atau diskusi virtual menggunakan Google Meet. Nah, biasanya di situ saya jadwalkan kelas 91 jam 8 sampai jam 9. Kemudian kelas 92 jam 9 sampai jam 10, biar tidak terlewat. Itu biasanya sudah saya jadwalkan di dalam Google Calendar ini. Nah, ini ada beberapa jadwal. Nah, di sini ini juga ada jadwal terkait dengan ini Google Classroom. Ini Google Classroom saya juga nyambung di Google Calendar. Jadi ketika saya membuat tugas, kemudian di situ saya berikan deadline-nya, pengumpulan tugas tanggal berapa. Nah, di sini akan muncul seperti itu. Nah, ini tadi saya meet tanggal 28 jam setengah 11 sampai jam setengah 12, ada jadwalnya. Nah, ini juga ada di bawah ini, banyak sekali. Oke, ini tentang Google Calendar. Kita balik lagi. Di sini ada Google Chat. Nah, di Google Chat ini kalian bisa buat grup. Misalkan kalian mau buat grup diskusi, nanti kita juga akan praktekkan ini ya, per kelas kita akan membuat grup diskusi. Misalkan Bu C mau diskusi dengan kalian, nah di sini kita bisa diskusi dan sifatnya real time. Sama ketika kalian DM-an di Instagram, nah itu kan terlihat ketika temanmu sedang mengetik, ketika pesanmu sudah dibaca. Nah, itu sama di sini di Google Chat ini, dan kita bisa membuat grup di sini. Oke, kita kembali lagi. Ada Google Chat, ada Google Meet. Nah, di sini kayaknya di sini kalau Google Meet ini nggak ada yang asing ya, semuanya sudah sering mengadakan Google Meet, sudah pasti bisa join. Caranya join di Google Meet itu seperti apa? Itu saya rasa semuanya sudah bisa. Nah, ini tampilannya. Ketika kita mau membuat new meeting, itu ada beberapa pilihan. Kamu klik di sini. Ini ada create a meeting for later, start an instant meeting, sama schedule in Google Calendar. Nah, ini seperti yang saya ceritakan tadi, yang saya jelaskan tadi. Kalau saya misalkan satu hari itu mau bikin 5 pertemuan, karena jamnya langsung berdekatan, biasanya saya membuat jadwal terlebih dahulu. Jadi biar nggak ketinggalan, teman-teman atau anak-anak bisa langsung join gitu. Kalau misalkan kalian mau meet dadakan, biasanya saya langsung WA ketua kelas, hari ini meet ya, sekarang meet ya. Biasanya kalau kurang 5 menit kita mau meet gitu, saya bikinnya pakai yang instant meeting. Instant meeting, linknya langsung dikopikan, dibagikan, kalian klik linknya, itu sudah bisa langsung join. Nah, di dalam Google Meet ini kita ada fitur chat, ada share screen. Nah, di situ juga kalian bisa menghidupkan video dan audionya. Ada juga tentang virtual background. Sudah tahu pasti ya virtual background, dan banyak sekali yang bisa kita gunakan di Google Meet ini. Oke, kita balik lagi. Ini ada Google Form. Google Form itu Google formulir. Nah, kalau kalian di pelajaran saya di semester ini, nah itu pasti kalian setiap pelajaran saya berhubungan dengan Google formulir, karena ini keterkaitan dengan absensi saya yang saya buat secara otomatis. Jadi kalian membuka formnya, mengisi data, dan data yang kalian isikan itu akan masuk ke rekapan saya yang saya sambungkan dengan Google Spreadsheet. Jadi otomatis dia yang kamu isi melalui Google Form ini akan masuk ke Google Spreadsheet. Google Form ini fungsi utamanya biasanya dia digunakan untuk kuesioner, membuat angket yang berisi pilihan atau jawaban singkat. Nah, itu kita menggunakan Google Form. Tampilannya seperti apa? Kita lihat. Kita bikin blank. Nah, ini dia. Ini adalah Google Form. Kalian bisa kasih judul,
di sini, kemudian ini untuk deskripsinya, ini untuk question pertanyaannya. Kalian bisa macam-macam. Kalian mau bikin pertanyaan seperti apa? Multiple choice kah? Short answer, paragraph, checkbox, drop down, atau yang lainnya. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut cara membuat Google Form sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini juga banyak ya fiturnya. Nah, ini kamu bisa rubah temanya. Misalkan kita mau kasih header kita choose image. Di sini ada beberapa gambar yang sudah disediakan oleh Google. Nah, ini dia. Kita coba yang ini aja. Insert. Nah, oke. Di atas akan muncul header yang berisi gambar sesuai dengan pilihan kalian. Nah, ini ada warnanya. Theme color. Ini bisa dirubah jadi warna biru, warna pink, atau yang ini abu-abu, seperti itu. Oke, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Akan ada penjelasan tersendiri tentang materi Google Form. Oke, kita back. Google Form, kemudian Google Site. Nah, ini Google Site. Kalau di kelas 8 kemarin kalian sudah belajar tentang website, kalian sudah tahu teori-teori atau materi tentang website, apa itu website, apa bedanya website dengan aplikasi, bagaimana cara membuat website, bagaimana struktur pembuatan website. Nah, di sini kita belajar membuat website yang sudah difasilitasi oleh Google. Kita bisa membuat website secara instan, secara mudah, dan secara cepat. Kita lihat, kita klik di sini. Nah, di sini juga ada temanya. Tinggal pilih template-nya mau seperti apa. Ini contohnya kemarin saya bikin website tentang pembelajaran TIK, semangat belajar TIK. Nah, di sini ada tempat untuk kalian menuliskan judul, kalian untuk memilih gambar, memasukkan beberapa komponen, bisa berupa video, bisa berupa form, atau yang lain-lainnya seperti ini. Nanti ini jadinya seperti apa? Nah, ya seperti website yang biasa kalian lihat, kita bisa lihat previewnya di sini. Nah, jadinya seperti ini. Sudah mirip sekali dengan website, dan kita bisa menyebut ini adalah halaman website. Sangat mudah sekali membuatnya. Nanti saya akan ajarkan untuk materi khusus tentang Google Site. Oke, kita kembali lagi. Oke, jadi untuk materi kali ini itu dulu tentang fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Google. Untuk materi pertama nanti kita akan fokus di Google Docs. Oke, untuk materi Google Doc, Google Slide, dan Google Sheet akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu materinya. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye.